Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat ya anak-anak ibu semuanya dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita akan membahas soal tentang gelombang mekanik. Harapannya ini menjadi persiapan untuk kalian menghadapi UTS minggu depan ya. Langsung saja kita mulai pembahasan soal hari ini. Yuk, check it out. Cahaya merambat dari udara ke air. Bila cepat rambat cahaya di udara adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan indeks bias air 4/3, maka tentukanlah cepat rambat cahaya di air. Dari soal diketahui bahwa C bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, indeks air 4/3, dan yang ditanyakan adalah kecepatan air. Maka kita dapat menggunakan rumus N air sama dengan C per V air, maka V air sama dengan C per N air. V air sama dengan kita masukkan C dan N airnya sebesar 3 kali 10 pangkat 8 per 4/3 sehingga V air didapatlah 2,25 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi cepat rambat cahaya di dalam air adalah 2,25 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Soal kedua, dalam sebuah eksperimen untuk menentukan kecepatan cahaya di dalam air, seorang siswa melewatkan seberkas cahaya ke dalam air dengan sudut datang 30 derajat. Kemudian, siswa mencatat sudut bias yang terjadi di dalam air, ternyata besarnya 22 derajat. Jika kecepatan cahaya di udara dianggap 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tentukan kecepatan cahaya di dalam air. Dari soal diketahui I atau sudut datangnya sebesar 30 derajat dan kecepatan cahaya atau C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dan sudut pantulnya R sebesar 22 derajat, maksudnya sudut bias ya. Nah, yang ditanyakan adalah V. Kita selesaikan dengan menggunakan rumus sin I per sin R sama dengan C per V. Maka didapatlah V sama dengan C per sin I dikali sin R. Kita masukkan C, sin I dan sin R sebesar 3 kali 10 pangkat 8 per sin 30 derajat dikali sin 22 derajat. Sin 30 derajat bernilai setengah atau 0,5 dan sin 22 derajat bernilai 0,37 sehingga V didapatlah 3 kali 10 pangkat 8 per 0,5 dikali 0,37. Hasilnya 2 kali 2,25 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Soal ketiga, di atas suatu lapisan kaca terdapat lapisan air, di mana indeks biasnya atau N sama dengan 1,33. Seberkas cahaya menembus pada batas permukaan kaca air tersebut, ternyata mulai mengalami pemantulan internal total pada sudut datang 53 derajat. Berapakah besar indeks bias kaca yang dipakai? Kita selesaikan dengan cahaya yang mengalami pemantulan internal total berarti sudut datangnya itu sama dengan sudut kritis. Sudut kritis sebesar R sama dengan 90 derajat, sehingga kita menggunakan rumus sin IK per sin R. Sin IK itu maksudnya adalah sudut datang kritis ya, sama dengan N air per N kaca. Kita masukkan sin 53 derajat per sin 90 derajat sama dengan 1,33 per N kaca. Sehingga sin 53 nilainya 0,8, sin 90 nilainya 1, sama dengan 1,33 per N kaca. Maka N kaca didapatlah 1 kali 1,33 per 0,8, sehingga N kaca besarnya 1,66. Lanjut ke soal keempat. Seberkas sinar datang dari suatu medium ke udara. Jika sudut datang lebih besar dari 45 derajat, sinar terpantul sempurna. Tentukanlah indeks bias medium tersebut. Kita selesaikan. Nah, sinar akan terpantul sempurna berarti sudut datangnya adalah sudut kritis. Tadi sudah disampaikan bahwa sudut kritis sebesar 90 derajat. Kita masih menggunakan rumus yang sama, sin IK per sin R sama dengan N udara per N medium. Sehingga sin 45 derajat per sin 90 derajat sama dengan 1 per N medium. Sin 45 itu 1 per 2 akar 2, sin 90 nilainya 1, sama dengan 1 per N medium. Maka N medium dihasilkan 1 kali 1 per 1 per 2 akar 2. Nah, didapatlah N medium sebesar akar 2. Kita bahas soal yang terakhir. Pada sebuah tali ujung bebas terjadi gelombang diam. Jarak 4 buah simpul yang berurutan 60 cm.
Bila cepat rambat gelombang 12 meter per sekon, besarnya frekuensi gelombang adalah. Nah, dari soal diketahui bahwa lambda sebesar 30 cm ya, karena 4 buah simpul itu berarti ada 2 panjang gelombang, sehingga satu gelombangnya itu sepanjang 30 cm, kemudian kita ubah ke dalam meter menjadi 0,3 meter. V-nya adalah 12 meter per sekon, yang ditanya adalah frekuensi. Nah, frekuensi rumusnya adalah V per lambda, maka kita masukkan F sama dengan 12 per 0,3, maka dapatlah frekuensi sama dengan 40 Hz. Demikian saja pembahasan soal pada hari ini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui komentar pada YouTube ini ya. Ayo semangat, kalian bisa mengerjakan UTS dengan baik minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.